Ya, udah mulai? Sebentar. Oke. Tes, Belum. tes. Sudah mulai? Silakan dimulai. Cek, suara saya kedengaran ya? Ya, sudah jelas. Ya. Ya, silakan. Bang Yudi. Bisa langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatul iman, ikhwatul Islam, jamaah Majelis Quran IPMI Jawa Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa dapat berkumpul semua di acara Majelis Quran IPMI Jawa Barat. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya mukmin, para tabi'in, dan orang-orang yang berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesaat lagi, mari kita akan bersama-sama menyimak yaitu pembahasan Ulumul Quran pertemuan ke-6 yang mana pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Zuhud Al-Ghifari SAG. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sehat Ustadz, kabarnya? Ya, agar lebih berkahnya acara ini, mari sama-sama kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suara saya kedengaran ya? Ya, masih. Masih ada kedengaran ya? Ya, jelas. Ya. Ya, acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana akan dibacakan oleh Kang Rizky Haryadi. Kepada beliau dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan
bada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa shafatayn wa hadainahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amu fi yaumin dhi masghobah yatiman dha maqrobah aw miskinan dha makrobah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Barakallahu fikum. Demikianlah kita sudah mendengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Kang Rizky Haryadi. Masya Allah, semoga yang membaca dan juga yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Quran IDMI Jawa Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita ke acara inti, yaitu kajian materi yang mana pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh materi Ulumul Quran, yang mana pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Zuhud Al-Ghifari SAG. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masih terdengar, Yudi? Iya, Ustadz. Ya, terdengar dengan jelas, Ustadz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberikan kesehatan kepada kita semua. Dia jugalah Allah yang memberikan penyakit untuk kita sebagai bahan renungan, juga sebagai bahan penggugur dosa atas kesalahan-kesalahan, kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita, kepada kekasih kita, yang kita rindukan, yang kita cintai, yakni baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya
Dan semoga kita yang hadir dalam majelis di malam hari ini termasuk dalam golongan umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti insya Allah. Alhamdulillah jamaah MK ITMI Jabar ya yang Allah muliakan, MK Al-Quran yang Allah muliakan dimanapun berada. Insya Allah untuk malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai ulumul Quran. Untuk malam ini diskusi kita memasuki bab baru. Untuk pertemuan sebelumnya Ana sudah menyampaikan tentang wahyu. Ya, Al-Quran sebagai wahyu. Dan untuk bab ini Ana akan menyampaikan tentang fase berikutnya setelah Al-Quran diturunkan. Fase berikutnya adalah Al-Quran dikumpulkan. Al-Quran dikumpulkan dan ditertibkan dalam mushaf. Ya. Jadi bab kita yang baru adalah membahas tentang pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi, lalu penertibannya di masa Abu Bakar, Utsman, dan juga perbaikan tulisannya dari sisi tulisan awas. Sayangnya bukan Braille gitu. Karena untuk Braille mungkin nanti ada pembahasan yang lain ya di materi yang lain. Nah, Ana tidak akan membahas semuanya untuk malam hari ini. Jadi Ana akan coba membahas apa yang bisa dibahas di waktu kita insya Allah sampai jam 9 malam hari ini insya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran setelah Allah turunkan itu dikumpulkan. Untuk pengumpulan Al-Quran ini ada beberapa fase ya, atau ada beberapa tahap. Fase yang pertama yaitu pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi. Fase yang kedua pengumpulan mohon maaf di zaman Abu Bakar, dan terakhir di zaman Utsman bin Affan. Setelah itu Al-Quran tidak lagi dikumpulkan ya, tapi lebih tepatnya di-update gitu ya, disempurnakan di masa-masa berikutnya. Nah, kita masuk pada zaman pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi. Jam'ul Quran di zaman Nabi ini atau pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi terbagi dua, yakni pengumpulan dalam bentuk hafalan dan juga pengumpulan dalam bentuk tulisan. Nah, pada surah Al-Qiyamah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'idza qara'nal Qur'ana agak lupa ayatnya. Mungkin nanti bisa dibantu diperbaiki ya. Ya, di surah Al-Qiyamah Allah berfirman bahwa tanggung jawab Allah untuk mengumpulkan Al-Quran pada dada Nabi Muhammad SAW. Nah, mengumpulkan di situ, mengumpulkan di dalam dada itu maksudnya berdasarkan perkataan dari Ibnu Abbas bahwa maksudnya adalah hafalan Nabi ya. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi itu adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Makanya jam'ahu di sana merujuk pada pengumpulan hafalan. Jadi apa yang dikumpulkan oleh Nabi, Al-Quran ini berbentuk hafalan. Ya. Dan ini juga sekaligus, ayat ini juga sekaligus memberi informasi kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah hafiz pertama. Hafiz 114 surat
ya sekian pokoknya semua Al-Qur'an secara lengkap untuk yang pertama di dunia ya. Karena Al-Qur'an sebelumnya tidak pernah diturunkan selain kepada Nabi Muhammad. Jadi sekali lagi Nabi Muhammad adalah hafid pertama yang menghafal Al-Qur'an secara keseluruhan. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, ia pun pasti mengajarkannya, menyampaikannya kepada para sahabat. Nah, hanya saja tidak semua sahabat ini dapat hadir di setiap kali ada wahyu yang turun kepada Nabi dan setiap kali Nabi menyampaikan wahyu kepada umatnya. Tidak semua sahabat bisa hadir. Pada momen A gitu ya, pada momen 1 sahabat fulan bisa hadir. Tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan wahyu yang berikutnya, yang kedua, fulan A ini tidak bisa hadir. Nah, oleh karena itu, banyak para sahabat yang mereka menghafal Al-Quran hanya sebagian-sebagian. Ya. Dan hanya sebagian kecil saja para sahabat yang menghafalkan Al-Quran secara lengkap. Jadi di samping Nabi, ya, setelah Nabi Muhammad SAW menghafalkan seluruh Al-Quran, ada beberapa sahabat juga yang mampu menghafalkan Al-Quran secara lengkap. Dan selebihnya, sebagian besar sahabat lainnya lengkap menghafalkan Al-Quran setelah Rasulullah wafat. Gitu. Jadi sebagian kecilnya saja itu di waktu Rasulullah hidup dan sebagian besarnya setelah Rasulullah wafat. Begitu. Nah, itu pengumpulan Al-Quran, Jam'ul Quran, bentuk pertama. Bentuk yang adalah pengumpulan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Jadi ketika Al-Quran diturunkan di zaman Nabi, sebenarnya sudah ada bentuk tulisannya. Ya, jamaah sekalian, sudah ada bentuk tulisannya. Hanya saja seperti yang Ana tadi katakan, tidak semua sahabat itu bisa menulis, ya, dan tidak semua sahabat bisa hadir setiap kali Rasulullah menyampaikan wahyu. Jadi meskipun ada tulisan, bentuknya satu, tersebar-sebar. Dan kedua, tidak lengkap. Misalkan surah Al-Fatihah ada di 3 sahabat. Tulisannya ya, bukan hafalannya. Tulisannya surah Al-Fatihah ada di 3 sahabat. Sementara sahabat-sahabat yang lain tidak punya surah Al-Fatihah dalam bentuk tulisan. Surah Al-Baqarah ayat 1-5 misalkan. Ini 4 orang sahabat yang punya tulisannya, yang menulisnya 4 orang sahabat. Tapi yang lainnya tidak punya. Ya, itu. Jadi itu tadi ya, Anu ulangin lagi. Bentuk tulisan di zaman Nabi itu tersebar, ya, terpecah-pecah dan tidak lengkap. Tetapi ada beberapa orang sahabat yang Rasulullah tugaskan khusus untuk mencatat ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit. Nah, kita ingat-ingat nama ini, Zaid bin Thabit, karena nanti di fase-fase berikutnya, beliaulah yang memiliki peran penting dalam masalah pengumpulan, penyalinan Al-Quran dan penertibannya. Ya, ini, Zaid bin Thabit ini. Zaid bin Thabit ini adalah seorang pemuda. Jadi, ya beliau bisa dikatakan sebagai sahabat kecil, ya, karena beliau lahir itu ketika Islam sudah bertahun-tahun gitu ya ada. Dan Zaid bin Thabit ini beliau adalah seorang Ansor, bukan seorang Muhajirin. Atau bahasa gampangnya, Zaid bin Thabit ini bukan seorang dari kota Mekah, tapi penduduk dari kota Madinah. Dan Zaid bin Thabit ini karena beliau adalah seorang Ansor, karena beliau adalah seorang Ahlul Madinah, penduduk kota Madinah, maka ya Islamnya ketika Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah, ya. Nah, dan satu catatan lagi bahwa Zaid bin Thabit adalah seorang pemuda yang sangat cerdas. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa
Zaid bin Thabit dalam apa ya bahasanya, dalam menunaikan misi dakwah, beliau mempelajari beberapa bahasa. Kalau Anda tidak salah itu bahasa Ibrani, ya, bahasa orang Yahudi, dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Gitu. Persisnya Anda tidak berani mengatakan itu, yang pasti sangat-sangat singkat. Ya, satu bahasa, suatu bang bin Thabit dikuasai, ya, bukan hanya dihafalkan tapi dikuasai dengan sangat singkat. Ini menunjukkan kehebatan seorang Zaid bin Thabit. Ya, jadi Zaid bin Thabit ini ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk mencatat wahyu. Jadi Zaid bin Thabit adalah sekretaris wahyunya Nabi. Tapi tentu saja pencatatannya pun dimulai ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Karena sekali lagi, ketika Rasulullah masih di kota Mekah, ya belum hijrah, maka Zaid ini bukanlah siapa-siapa. Ya. Ada beberapa orang sahabat juga yang Rasulullah tugasi untuk mencatat wahyu. Ya. Di antaranya ada Muawiyah, ya, putra dari musuh bebuyutan Rasulullah. Ya, putranya, yakni putra dari Abu Sufyan. Jadi ayahnya seorang musuh Islam, anaknya seorang pencatat wahyu Nabi. Ya, meskipun nanti pada akhirnya Abu Sufyan pun memasuki Islam, ya, memeluk Islam pada Fathul Mekah, pada penaklukan kota Mekah. Juga orang lainnya adalah Ali bin Abi Thalib, ya, dan beberapa orang lainnya. Tapi untuk nama-nama orang lainnya masih ada beberapa pendapat dari banyak ulama. Tapi mereka semua sepakat bahwa tokoh utama sebagai pencatat wahyu ini adalah Zaid bin Thabit. Oke. Nah, itu adalah kondisi pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi. Ya, khususnya untuk masalah pengumpulan dalam bentuk tulisan. Jadi memang ketika Nabi sudah menyampaikan semua wahyu, ya, wahyu sudah semuanya diturunkan oleh Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril, memang semuanya sudah ditulis. Ya, semuanya sudah ditulis. Hanya saja sekali lagi dalam bentuk yang tersebar-sebar. Baik, Anda lanjutkan. Fase yang kedua, yakni pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ini awalnya dicetuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan memang pada awalnya Abu Bakar sendiri menolak usul dari Umar bin Khattab. Nah, yang menarik, apa alasan kenapa Umar mengusulkan kepada Abu Bakar yang menjadi khalifah pada saat itu untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran dalam satu mushaf. Ya, semua tulisan yang Al-Quran yang tersebar-sebar itu dalam satu mushaf. Apa alasannya? Nah, alasannya untuk menjaga Al-Quran dari apa ya bahasa enaknya, kepunahan mungkin, ya, atau untuk menjaga Al-Quran dari hilangnya seiring dengan berlalunya zaman. Nah, kenapa Umar bin Khattab berpikir seperti itu? Karena pada saat pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi peperangan, ya, bukan hanya satu, tapi beberapa peperangan yang dahsyat yang menewaskan banyak sekali para ahlul Quran dari golongan sahabat. Dan perang yang paling menewaskan sahabat penghafal Quran ini adalah perang Yamamah. Perang Yamamah ini perang melawan kaum murtadin. Jadi kaum murtadin mereka asalnya berislam, mereka asalnya beriman kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup, ya, ketika Nabi Muhammad masih hidup. Dan ketika Nabi Muhammad sudah wafat, maka mereka pun menjadi orang-orang yang murtad.
Ya. Nah, salah satu pentolannya, salah satu tokohnya adalah Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu nama julukan, bukan nama tempat atau bukan nama lengkap. Nama pendeknya ya, Musailamah. Al-Kadzab artinya pendusta. Kadzaba ya, pendusta. Musailamah si pendusta. Dia orang ini mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Meskipun sudah disampaikan ya tentang ayat-ayat, tentang hadis-hadis bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tapi tetap saja ternyata banyak orang-orang Arab yang menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzab ini, banyak sekali. Ya, dan pengikutnya ini sangat-sangat besar sehingga Abu Bakar harus mengerahkan pasukan besar untuk menaklukkan, untuk menghancurkan pengikut Musailamah Al-Kadzab. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Banyak sekali faktor-faktornya ya. Nah, salah satu faktornya yang bisa kita jadikan pelajaran karena gagal paham tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kurangnya pemahaman. Seperti itu. Nah, agar kita tidak terjerumus ya. Dan sebenarnya masalah nabi baru ini sampai sekarang masih sering muncul ya. Masih saja ada yang muncul gitu. Padahal sudah didakwahkan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tapi masih saja ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi muncul dan masih ada aja pengikutnya ya. Masih ada aja pengikutnya. Biasanya pengikutnya ini terjadi karena mereka yaitu tadi gagal paham tentang ilmu keislaman, tentang aturan-aturan Islam, tentang Al-Qur'an. Ya, jadi agar kita tidak terjerumus seperti orang-orang yang diperdaya ini, maka ya kita harus memperdalam ilmu kita tentang Islam, tentang Al-Qur'an. Baik. Nah, tadi ya. Jadi pada perang Yamamah ini telah tewas kurang lebih 70 orang sahabat Nabi sebagai penghafal Al-Qur'an. 70 orang tewas. Menurut Umar bin Khattab, ini adalah jumlah yang banyak. Dan memang kita jangan membandingkan orang-orang Islam pada zaman Abu Bakar ya, pada zaman Nabi dan para sahabat seperti orang-orang Islam di zaman saat ini. Di zaman modern kita saat ini ya, di abad ini jumlah orang Islam miliaran ya, ratusan juta miliaran. Jumlahnya sangat banyak. Luar biasa banyaknya. Ya. Bahkan ya Anda tidak tahu data pastinya, tapi sepertinya 1/3 negara di benua Asia ini itu adalah negara Islam. Ya. Ini menunjukkan jumlah yang sangat banyak, miliaran. Nah, tentu saja 70 orang dibandingkan dengan data yang miliaran orang Islam tadi, tentu saja jumlahnya sedikit. Tapi ketika zaman Nabi, di mana jumlah orang-orang yang beriman kepada Nabi, yang setia kepada ajaran Islam, itu jumlahnya tidak mencapai ratusan ribu, ya. Jumlah 70 orang ini sangat banyak, terhitungnya sangat banyak. Begitu. Dan jumlah orang Islam yang sangat banyak ini, yang mungkin puluhan ribu, ini tidak semuanya penghafal Al-Quran. Kalau kita peras lagi, dari puluhan ribu ini, mungkin yang benar-benar menghafal Al-Quran secara lengkap, 114 surat, mungkin kurang dari 1.000 orang. Jadi ketika kita, atau ketika para sahabat kehilangan 70 orang penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat ini, itu adalah kehilangan yang sangat besar. Dan ingat, jamaah sekalian, peperangan pada zaman sahabat itu tidak berhenti di perang Yamamah saja. Pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya, pada zaman Ali bin Abi Thalib, peperangan masih terus terjadi. Entah itu karena menaklukkan kaum murtadin, ataupun karena memperluas
wilayah dakwah Islam. Gitu. Entah ke Persia, entah ke negeri Syam. Semakin luas, ya, peperangan terus terjadi. Dan suatu hal yang lumrah ketika peperangan ini menewaskan orang yang sangat banyak. Kematian adalah hal yang lumrah dalam peperangan. Nah, kalau Al-Quran tidak dijaga dalam bentuk tulisan, Umar bin Khattab sebagai seorang visioner, ya, sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, ya, memiliki pandangan ke depan, beliau melihat ini, gitu loh. Kalau peperangan terus terjadi dan semakin banyak para penghafal Quran yang meninggal, maka ditakutkan orang-orang yang menguasai Al-Quran secara lengkap 114 surat semakin sedikit dan akhirnya hilang seiring dengan bergantinya generasi. Ya, jangankan Al-Quran, ilmu-ilmu biasa saja kok seperti itu. Misal, ilmu tentang waris. Di zaman ulama terdahulu, ya, ulama salaf terdahulu, banyak para ulama yang menguasai ilmu fikih tentang waris ini, ya. Ilmu faraid, ilmu waris ini banyak. Tapi semakin ke sini, coba tanyakan berapa orang di zaman kita ulama yang betul-betul menguasai tentang ilmu waris. Jauh lebih sedikit daripada ulama terdahulu. Ya. Nah, maka dari itu Umar bin Khattab dengan berpendapat seperti ini mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Setelah diskusi panjang, ya, maka Abu Bakar pun akhirnya menyetujui usul dari Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar setuju, maka ia pun memanggil Zaid bin Thabit dan memberi tugas kepada pemuda ini, Zaid bin Thabit ini, untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Zaid bin Thabit pun awalnya menolak, tidak langsung setuju. Ada dua alasan kenapa Zaid bin Thabit menolak. Pertama, ini juga yang menjadi alasan kenapa Abu Bakar menolak pada awalnya. Alasan pertama, karena pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf ini tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi. Jadi Abu Bakar dan Zaid takut untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Gitu. Ya. Kehati-hatian. Takutnya ya itu tadi terjerumus dalam kategori bid'ah yang berbahaya. Tapi Umar bin Khattab dan Abu Bakar mampu meyakinkan Zaid bin Thabit untuk melakukan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf ini. Meskipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, semasa Nabi masih hidup. Alasan yang kedua, tugas untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang dibebankan kepada Zaid bin Thabit ini sangat-sangat berat bagi beliau. Dalam satu riwayat, Zaid bin Thabit mengatakan, demi Allah, ya. Ini satu ungkapan, ya, meskipun tidak apa namanya, ya, kalimatnya kalimat majazi, ya, bukan kalimat sesungguhnya. Kata Zaid bin Thabit, demi Allah, seandainya engkau, maksudnya engkau kepada Abu Bakar, ya, membebankan ke atas pundakku sebuah gunung, maka beratnya tidak lebih berat daripada beban yang kau tugaskan kepadaku. Maksudnya, tugas mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ini, tanggung jawabnya, bebannya itu lebih berat daripada berat sebuah gunung. Ini kalimat majaz, ya. Saking beratnya, itu melebihi berat suatu gunung. Kita tahu, gunung ini kan adalah sesuatu yang luar biasa besar, dan karena besarnya, pasti akan sangat-sangat berat. Luar biasa berat. Nah, kenapa Zaid bin Thabit berpendapat bahwa beban untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ini lebih berat daripada beban suatu gunung? Karena jika Al-Quran terjadi kesalahan, maka dosa yang dipikul oleh Zaid bin Thabit ini berketerusan. Gitu. Ketika Zaid bin Thabit melakukan kesalahan dalam pengumpulan Al-Quran, ya,
dan ini diteruskan kepada generasi berikutnya, maka sepanjang kesalahan itu masih digunakan, maka selama itulah Zaid bin Thabit menerima dosanya. Jadi ya ini suatu pelajaran untuk kita bahwa kita pun harus berhati-hati seperti sahabat Zaid bin Thabit, ya. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita perbuat. Ya, karena kalau kita berbuat amalan solih, insya Allah pahalanya terus mengalir kepada kita, ya, yang nantinya akan menjadi amal jariyah. Tapi ketika kita berbuat kemaksiatan, ketika kita berbuat dosa, bisa jadi dosa kemaksiatan itu dosanya mengalir terus kepada kita, ya, ketika kita mengajarkannya kepada orang lain, gitu. Mungkin bagi para guru hati-hati ya, bagi para guru ketika mengajarkan kepada murid-muridnya suatu ilmu, pastikan dulu apakah ilmu itu benar atau salah, ya. Tentu saja sesuai dengan kemampuan kita, begitu. Ya, ini juga suatu teguran untuk anak, ya, suatu renungan untuk kita semua lah ya, bahwa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Baik, nah itu dua alasan kenapa Zaid bin Thabit menolak pada mulanya. Akhirnya setelah berdiskusi bertiga antara Umar, Abu Bakar, dan Zaid, maka Zaid pun menerima tugas tersebut. Dan Zaid bin Thabit tidak bekerja seorang diri, ya, tapi ada timnya juga Zaid bin Thabit ini. Nah, akhirnya Zaid bin Thabit ini pun beserta dengan timnya melaksanakan tugas mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Teknisnya seperti apa? Teknisnya jadi begini. Zaid bin Thabit akan menerima ayat Al-Quran dengan beberapa syarat, ya. Maksudnya ayat Al-Quran yang diberikan oleh sahabat, ya, itu dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ayat Al-Quran itu dihafalkan oleh sahabat tersebut dan telah dibacakan kepada Nabi dengan disaksikan oleh dua sahabat lainnya. Contoh, ini contoh saja ya, contoh saja. Misalkan seperti ini. Sahabat Fulan A, ya. Sahabat Fulan A ini beliau telah menghafal surah At-Taubah ayat 128, misalkan seperti itu, 128. Nah, ketika beliau akan menyerahkan tulisannya, ya, menyerahkan tulisannya kepada Zaid bin Thabit, maka At-Taubah 128 yang sudah ia hafalkan ini harus sudah dia setorkan di hadapan Nabi, ya. Dan ketika dia menyetorkannya itu, ketika dia belajar kepada Nabi itu tentang At-Taubah 128 ini, ada dua orang sahabat yang menyaksikannya. Seperti itu. Dan tentu saja baru dari satu syarat ini sudah sangat ketat, ya. Karena ya harus ketat seperti ini. Al-Quran kan kitab suci agama Islam. Jadi memang harus dari awal wajar kalau Zaid bin Thabit sudah memasang filter, ya, seleksi yang begitu ketat. Harus ketat. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, hafalan yang diserahkan kepada Zaid bin Thabit harus ada tulisannya juga. Jangan cuma sekedar hafalan saja. Ya, harus ada tulisannya juga. Kalau hanya ada hafalan tanpa ada tulisan, maka Zaid bin Thabit akan menolaknya. Kalau tidak ada syarat yang kedua ini, ya, kalau saja Al-Quran yang dikumpulkan cukup saja dengan hafalan, maka akan menjadi tugas yang mudah. Karena sejatinya pada saat masa Abu Bakar tersebut, jumlah penghafal Quran yang telah menghafal Al-Quran sebanyak 114 surat, itu orangnya banyak. Gitu loh. Dari Al-Fatihah ayat 1 sampai An-Nas ayat 6, itu jumlahnya ada beberapa orang, puluhan orang. Jadi tugasnya gampang. Tapi karena dengan adanya syarat kedua ini, tugas mengumpulkannya pun menjadi berat. Begitu. Nah, hal ini terjadi ketika Zaid bin Thabit mengumpulkan kepingan terakhir dari Al-Quran yang berbentuk tulisan.
Kepingan tersebut adalah surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Dua ayat ini tidak ketemu, ya, tidak ketemu tulisannya. Padahal ya jangankan orang-orang sahabat lain ya, Zaid bin Thabit pun kan sebagai sekretaris wahyu dari Rasulullah pasti menghafalnya surat At-Taubah 128-129 ini. Pasti menghafalnya. Hanya saja karena ada syarat yang kedua ini, maka Zaid bin Thabit beserta dengan timnya ini mencari kemana-mana gitu loh. Mencari kemana-mana. Sampai akhirnya ketemu. Dan ternyata sahabat yang menyimpan catatan ya surah At-Taubah 128, 129 dalam bentuk tulisan ini hanya satu orang di antara sekian banyak sahabat. Makanya prosesnya sangat-sangat berat, lama ya mencari kepingan terakhir ini. Satu orang sahabat saja yang memenuhi syarat-syarat tadi. Nah, akhirnya setelah semua kepingan itu dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit, ya, dan Al-Quran pun berhasil dikumpulkan dalam satu mushaf, maka diserahkan kepada Abu Bakar. Ya, dan itulah mushaf Abu Bakar. Itu adalah fase pertama, untuk pertama kalinya Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Begitu. Oke. Satu fase lagi ya, yaitu fase pada masa Utsman. Kita kalau di saya 8 menit lagi menjelang pukul 9, insya Allah cukup. Baik, ketika Abu Bakar sudah meninggal dunia, maka mushaf pun diberikan kepada Umar dan Umar pun menyerahkannya kepada putrinya. Ya, putrinya yang bernama Hafsah binti Umar bin Abu Bakar. Umar bin Khattab. Ya. Hafsah binti Umar bin Khattab. Radhiyallahu anha. Atau radhiyallahu anhu. Jadi sebelum fase Utsman bin Affan ini, mushaf Abu Bakar tadi disimpan oleh Hafsah, ya, salah seorang dari istri Nabi. Baik, sekarang kita masuk pada fase yang ketiga. Fase ketiga, pengumpulan Al-Quran di masa Utsman bin Affan. Nah, jamaah sekalian yang Allah muliakan, pengumpulan Al-Quran di masa Utsman bin Affan ini sebenarnya lebih tepatnya bukan pengumpulan, tapi penyalinan. Karena kalau masalah dikumpulkan, itu sudah terkumpul dalam satu mushaf di zaman Abu Bakar. Jadi pada masa Utsman ini hanya penyalinan, tidak ada yang dikumpulkan. Kenapa apa maksudnya disalin? Nah, gini. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dalam 7 huruf. Apa sih 7 huruf? Nanti kita akan bahas di bab yang lain. Insya Allah akan Anda bahas ya di bab yang lain. Nah, Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya, dan ajaran Islam masih berpusat di sekitaran kota Madinah, ketika ada kekeliruan, orang-orang mudah mencari jawabannya, mencari solusinya. Mereka tinggal datangi Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang bacaan si fulan? Bagaimanakah pendapatmu tentang bacaan si fulan ya? Rasulullah tinggal jawab, itu benar, itu salah. Selesai permasalahan. Tetapi ketika Rasulullah telah meninggal dunia dan para sahabat Rasulullah pun menyebar dakwahnya ke berbagai penjuru dunia. Ada yang ke Syam, ada yang ke Persia, ada yang ke Cina, wah pokoknya kemana-mana. Maka orang-orang untuk mencari jawaban, untuk mencari solusi atas perpecahan umat, ini sulit. Gitu loh. Tidak semudah ketika Rasulullah masih hidup. Ya misalkan saat inilah, ya, contohnya saat ini. Sejak zaman entah berapa ratus tahun yang lalu sampai sekarang, masalah kunut aja kan masih diperdebatkan ya. Masih sering diangkat-angkat gitu.
Dan ini tidak apa namanya ya, tidak selesai gitu. Akhirnya seringkali perbedaan pendapat di kalangan kita sendiri, di kalangan umat Islam ini dijadikan senjata makan tuan oleh musuh-musuh Islam. Ya, mereka menghembus-hembuskan api perpecahan dengan isu ya ini, perbedaan pendapat. Kata Ustadz A, satu amalan ini bid'ah. Kata Ustadz B, betul. Akhirnya dibenturkan oleh musuh Islam ini. Mereka bikin channel di YouTube tentang perdebatan-perdebatan pendapat antar ulama gitu ya. Dikasih judul-judul yang memprovokasi gitu. Yang apa namanya itulah memprovokasi. Satu golongan dengan golongan yang lain. Akhirnya pecah terus. Akhirnya kita umat Islam tidak pernah bersatu. Ya, karena kita memang tidak punya pemimpin seluruh umat. Ya, sekarang ini kita kosong dari pemimpin seluruh umat. Itu contohnya ya, contohnya saat ini. Oke, kalau kembali kita ke zaman Utsman bin Affan. Nah, ketika Utsman bin Affan itu pun terjadi. Oke, kita kembali ke masalah tadi, Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Nah, ternyata di zaman para sahabat, khususnya di zaman Utsman bin Affan yang kita jadi sorotan, Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf ini menjadi sumber perpecahan. Bukan Al-Qurannya yang salah, tapi umat Islamnya yang kurang mempelajari Al-Quran. Ketika ada perbedaan pendapat, maka mereka saling menyalahkan. Wah, antum ini bacaannya salah. Kata siapa? Bacaan antum yang salah. Akhirnya saling menyalahkan dan yang satu tidak mau mengalah. Gitu loh. Padahal bacaan mereka sama-sama benar, sama-sama diajarkan oleh para sahabat dan para sahabat pun menerima langsung dari Rasulullah. Begitu. Bahkan pada puncaknya ini mereka saling mengkafirkan. Bacaan Al-Quran kamu salah, kamu kafir, kan gitu. Sama lah kayak kita sekarang ya. Kamu bidah, udah kamu kafir, kan gitu. Kita gampang sekali mengkafirkan, membidahkan orang lain. Padahal kita tidak punya ilmu tentangnya. Gitu. Jadi perpecahan di zaman ini itu sebenarnya sudah ada contohnya ketika masih di zaman para sahabat. Perbedaan bacaan di zaman Utsman yang terjadi di kota Madinah ya itu mudah terselesaikan karena para sahabat memang numpuknya di kota Madinah. Tetapi di kota-kota lain seperti di Kufah, di Basrah, di Syam, di Mesir, ya di tempat-tempat lainnya, sahabat yang menjaga gawang ini sedikit jumlahnya, gitulah, sangat sedikit, gitu. Dan memang ketika zaman Utsman bin Affan ini, sahabat itu memang sudah banyak yang meninggal dan dakwah diteruskan oleh murid-murid mereka yang kita sebut dengan generasi tabi'in. Nah, salah seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah al-Yaman ini dia ketika pergi pada perang Yarmuk ya kalau tidak salah. Kalau tidak lupa, entah itu perang dengan Persia atau perang dengan Romawi, kalau tidak salah dengan Persia, beliau melihat perpecahan ini. Akhirnya Hudzaifah pun kembali ke kota Madinah dan mengusulkan kepada Utsman bin Affan untuk menyalin Al-Quran dalam 1 huruf saja. Jadi dari 7 huruf disalin 1 dan 6 huruf lainnya dibakar. Gitu, dihilangkan. Baik. Nah, kasusnya sama seperti pada zaman Abu Bakar. Utsman beserta dengan para sahabat setuju atas usul Hudzaifah al-Yaman ini, maka mereka pun mengutus atau menyerahkan tugas tersebut kepada Zaid bin Thabit lagi dengan timnya, ya. Nah, tugas Zaid bin Thabit saat ini bukan lagi mengumpulkan pecahan atau kepingan-kepingan Al-Quran, tapi tugasnya adalah memilah-milah, ya, memilih-milih Al-Quran 1 huruf dari 7 huruf tadi, ya. Kan tadi disalin dalam 1 huruf ya, dari 7 huruf itu ya. Jadi dipilih-pilih. Nah, karena untuk ya itu memilih huruf Quraisy.
Begitu, itu yang dijadikan pilihan oleh para sahabat pada saat itu. Apa alasannya? Nanti akan kita bahas di bab tentang 7 huruf. Al-Quran dalam 7 huruf. Sab'atu ahruf. Ya, itu judul pembahasannya, judul babnya. Oke, jadi berbeda ya tugas Zaid bin Thabit di zaman Abu Bakar dengan di zaman Utsman ini. Ini pun prosesnya lama, berat, sulit, ya, dibutuhkan diskusi panjang, tapi pada akhirnya Al-Quran pun selesai disalin dalam 1 huruf. Kemudian Utsman bin Affan membuat salinan-salinannya dan disebarkan ke beberapa kota-kota yang menjadi pusat dakwah Islam. Ketika zaman Utsman bin Affan ini sudah ada beberapa kota-kota yang menjadi pusat dakwah Islam selain Makkah dan Madinah. Salah satunya Basra, ya, di Syam, di Mesir, itu sudah ada. Di Kufah kalau tidak salah ya. Untuk daerah Persia itu Kufah. Di Syam itu kalau tidak salah Mesir dan Palestina ya, atau Mesir ya. Yang lebih tepatnya Mesir sih. Oke, di Jazirah Arab sendiri ada Mekah dan Madinah, ada Basrah ya. Basrah bukan Jazirah Arab. Oke. Nah, itu adalah 3 fase tentang pengumpulan dan penertiban Al-Quran dalam satu mushaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di kesempatan berikutnya. Untuk saat ini, Ana akhiri dulu pembahasannya. Jika ada yang keliru, Ana mohon diperbaiki, ya, dipersilakan. Oke, Ana kembalikan kepada Yudi. Silakan, Akhi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Demikianlah kita telah mendengarkan bersama-sama pembahasan Ulumul Quran yang telah disampaikan oleh Ustadz Zuhud Al-Ghifari SAG. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat meresap di hati kita sanubari kita dan bisa menjadi renungan dan menjadikan motivasi untuk kita serta menambah keilmuan kita. Ya, jamaah Majelis Quran IPMI Jawa Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mari kita bersama-sama membuka sesi tanya jawab. Ya, barangkali mungkin jamaah ada yang ingin bertanya atau sharing atau yang melengkapi, ya dipersilakan. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada yang bertanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Eh, ya, terima kasih kepada Pak Mas Yudi. Saya ingin bertanya kepada Ustadz. Kan dulu ketika Al-Quran itu pertama turun kepada Rasulullah, itu tidak tersusun seperti sekarang. Jadi yang awal turun itu kan yang saya ingat, yang saya pahami itu kan surat Al-Alaq 1-5 ya yang di Hiro. Iya, Itu betul. sementara yang sekarang dalam Al-Quran surat pertama itu kan Al-Fatihah. Iya. Jadi yang saya tahu itu kan Quran turunnya acak-acakan gitu ya. Jadi surat apa dulu, dan terakhir juga kan sampai surat Al-Maidah ya, yang terakhir. Nah, bagaimana itu menjadi disusun jadi seperti sekarang gitu. Jadi ada Al-Fatihah dengan nama-nama surat itu seperti apa gitu kan. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda langsung jawab saja. Ya, Ustadz dipersilakan. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pembahasan ini lebih lengkapnya akan Anda bahas di pertemuan berikutnya ya. Tapi Anda sampaikan saja sekilas untuk saat ini. Ya, memang betul. Tadi seperti yang disampaikan bahwa urutan turunnya Al-Quran itu tidak sesuai, bukan tidak sesuai ya. Ya sudahlah, tidak sesuai saja lah ya. Tidak sama, nah itu ya, tidak sama dengan
urutan surat dalam mushaf yang kita kenal pada saat ini. Nah, lantas bagaimana prosesnya bisa sampai Al-Quran ini menjadi seperti yang kita kenal saat ini, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ulama ada 3 pendapat. Susunan Al-Quran ini itu bersifat tauqifi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua bersifat ijtihadi. Dan pendapat yang ketiga gabungan antara tauqifi dan ijtihadi. Apa itu tauqifi? Tauqifi itu artinya memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik ya. Susunan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai An-Nas ini memang langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Itu susunannya memang sudah baku dari sananya. Nah, kalau sifatnya tauqifi, kita tidak boleh mengubah-ubahnya lagi. Kita tidak boleh tiba-tiba mengubah surat pertama Al-Baqarah gitu ya. Surat kedua Ali Imran, kita mengurutkannya sesuai dengan jumlah ayat gitu ya. Surat pertama di mushaf ini surat yang paling panjang dulu yaitu Al-Baqarah. Makin ke sini makin pendek sampai nanti surat terakhir itu bukan An-Nas, tapi surat terakhir adalah apa? Surat yang paling pendek ya. Al-Kautsar. Nah, itu ya. Kita kalau kita memegang pendapat tauqifi ini, maka kita tidak boleh melakukan pengubahan seperti itu. Karena sekali lagi urutan dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu sudah baku dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah wahyu dari Allah, ya sudah, tidak ada makhluk yang boleh mengubahnya. Pendapat kedua bersifat ijtihad ya. Jadi pendapat. Nah, siapa yang berpendapat? Itu para sahabat yang menjadi pelaku penting dalam masalah pengumpulan Al-Qur'an. Para sahabat gitu ya, mereka berpendapat ini kira-kira surat yang pertama apa nih, kata sahabat fulan ini aja nanti pokoknya ijtihadi ya, berijtihad, berpendapat. Nah, kalau kita mengambil pendapat ijtihadi, maka kita boleh melakukan pengubahan sama seperti tulisan Al-Quran gitu ya. Tulisan Al-Quran ini sifatnya ijtihadi karena ketika zaman Nabi Rasulullah menerima Al-Quran dari Allah, dari malaikat Jibril, itu bukan berbentuk tulisan, tapi berbentuk hafalan, bacaan. Gitu. Makanya tulisan Al-Quran itu boleh dilakukan penyempurnaan. Seperti misalkan, di tahun sebelumnya, ya di tahun 2021, kita, ITMI, beserta dengan Lazna dari Kemenag RI, melakukan penyempurnaan penulisan Al-Quran Braille. Jadi ada tanda-tanda yang kita ubah. Ya, model. Contohnya contohnya adalah mushaf sebelumnya ya, sebelum adanya penyempurnaan ini itu di mad silah seperti adahu gitu ya, atau mad jaiz itu tidak ada tanda mad yang terbalik itu ya. Nah, nanti di mushaf terbaru yang didasarkan pada penyempurnaan 2021 itu akan diadakan kembali. Nah, itu ya. Jadi tulisan ada diizinkan untuk melakukan penyempurnaan. Oke, dan pendapat yang ketiga adalah gabungan antara tauqifi dan ijtihadi. Dari berbagai macam sumber yang Anda baca, pendapat paling kuat adalah tauqifi. Jadi urutan Al-Fatihah sampai An-Nas itu memang langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah 1400 tahun berlalu atau 14 abad berlalu sejak Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi sampai sekarang, urutan surat di Al-Qur'an, Al-Fatihah sampai An-Nas tidak pernah diganti, tidak pernah diubah. Ya, karena memang itu langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan ayat anu di samping ayat anu gitu ya. Surat anu di samping surat anu, memang seperti itu. Dan memang ada hadis-hadis riwayat-riwayat yang menjadi dasar itu gitulah. Ketika satu ayat Rasulullah terima, maka Rasulullah pun memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit, tulislah ayat
ini di samping ayat ini, sebelum ayat ini dan sudah ayat ini. Ada itu. Dan salah satu contohnya juga ketika Rasulullah kan ada riwayat Rasulullah melakukan Qiyamul Lail 1 rakaat panjang sekali ya. Sahabat yang ikut berjamaah dengan Rasulullah di belakangnya sampai terkejut gitu. Aku pikir setelah Rasulullah membaca Al-Baqarah, beliau akan ruku, tapi ternyata tidak. Dilanjutkan dengan surat Al-Imran. Setelah Al-Imran, aku pikir akan ruku, tapi ternyata tidak. Dilanjutkan dengan surat An-Nisa. Nah, itu menunjukkan bahwa memang sejak dari Rasulullah pun urutan surat sudah seperti yang kita kenal pada saat ini. Dan Rasulullah seperti dalam Al-Quran, satu ayat yang kita jadi pegangan, yang kita jadikan pegangan, Rasulullah tidak pernah menyampaikan atau berbicara selain wahyu. Jadi sekali lagi, urutan surat dalam Al-Quran itu adalah perintah dari Allah, wahyu dari Allah. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada proses ijtihadi gitu. Dan satu tambahan lagi, turunnya Al-Quran diawali dari surat Al-Alaq ya dan seterusnya sampai terakhir ayat ketiga dari surah Al-Maidah, ini tidak acak-acakan. Ya, tidak acak-acakan. Kenapa? Karena memang semuanya sudah Allah atur. Itu sesuai, urutan turunnya itu sudah sesuai dengan rencana Allah. Dan kita yakin bahwa rencana Allah tidak pernah ada yang keliru, tidak pernah ada yang acak-acakan. Semuanya sesuai dengan rencana Allah. Gitu ya. Memang Allah merencanakannya Al-Alaq dulu, kemudian surat apa, sampai terakhir surah Al-Maidah. Itu rencana Allah. Baik, mungkin seperti itu untuk jawaban yang bisa Anda berikan. Ya, demikian jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Zuhud kepada Happy. Semoga bermanfaat selalu dan bisa dipetik hikmahnya. Ya, mungkin bagi jamaah yang lain mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya. Ya kah? Mari dipersilakan untuk jamaah yang lainnya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Halo, cek. Suara saya kedengar? Masih terdengar, Oh iya. Yudi. Alhamdulillah. Dipersilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Ya, silakan ingin bertanya atau ingin menambahkan, silakan. Ingin melengkapi boleh. Audio settings will be better. Untuk cuma pilih bisa cuma Alt plus cuma Alt plus keyboard hotspot reactions button. Share screen open chat close cuma open participants panel cuma 9 participants cuma Alt plus button. More options for participants will be better. Nah, Mas Yudi, kalau tidak ada yang bertanya mungkin bisa iya. tutup saja. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Iya. Kang Gugum. Ya, mungkin bisa sudah jam 9:15. Iya, 9 jam ya. Ini partisipannya ada 9 gimana? Sudah bisa dipahami ya. Bagaimana Kang Gugum, kita langsung ini? Betul. Jadi cukupkan saja. Ya tidak apa-apa. Ya. Ya, baik. Jika tidak ada yang bertanya, maka kita akhiri acara ini. Sebelum ditutup, mungkin ada pesan terakhir, Ustadz, mungkin yang bisa disampaikan sebelum acara ditutup. Ya, baik. Terima kasih, Yudi, untuk kesempatannya.
Ya, menjadi suatu renungan oleh kita semua, kenapa dalam pembelajaran ulumul Quran di kitab manapun ya berkaitan dengan ulumul Quran, bab tentang pengumpulan Al-Quran dan penulisannya ini, penertibannya ini selalu ada ya. Di sebagian besar kitab ulumul Quran pasti ada, buku-buku ulumul Quran pasti ada. Nah, ini adalah bab penting untuk kita pelajari agar kita yakin bahwa Al-Quran meskipun ada proses penyalinan oleh manusia, tetapi dengan ketelitian para sahabat, maka Al-Quran itu tetap terjaga sampai saat ini. Meskipun yang kita terima saat ini mushafnya berbentuk tulisan, tetapi para sahabat yang mengumpulkan tulisan itu, yang menyalinnya itu adalah para penghafal Al-Quran itu sendiri. Dan berdasarkan hafalan mereka tahu mana bacaan yang salah, mana bacaan yang benar, mana bacaan yang sudah dimansuh, ya, mana bacaan yang benar lah gitu ya. Mereka tahu. Jadi kita harus yakin terhadap kebenaran Al-Quran dengan mempelajari bab ini. Ya, kita harus semakin yakin tentang kebenaran Al-Quran. Baik, mungkin seperti itu tambahan sedikit dari Ana. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Demikian yang tadi disampaikan oleh Ustaz Zuhair Al-Ghifari. Semoga apa yang telah disampaikan di malam hari ini menjadi motivasi untuk kita semua, menjadi bahan renungan, dan kita bisa petik faedah dan hikmahnya bersama-sama. Ya, tibalah kita sudah di penghujung acara. Jikalau ada kesalahan kami dalam penyampaian, mohon dimaafkan, dan saya selaku moderator atau pembawa acara, bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan dari awal sampai akhir, mohonlah untuk dimaafkan. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Setelah itu kita membaca doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.